Apa benar sih di Jakarta ada kebun anggur dan anggur di Jakarta tuh bisa berbuah? Justru itu malah anggur impor kan gitu. Tapi begitu mereka sudah lihat, saksikan sendiri, mereka sudah icip-icip dari buah-buah anggur impor yang biasa mereka beli di supermarket. Di sini terbukti bang, begitu mereka icip, maka mereka tanyakan bibitnya. Saya Yatno Gondrong ya, pengelola kebun imut Cinakal. Lokasi di RT 9 RW 06, Kelurahan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kebun anggur ini sebelum menjadi kebun anggur, awal mulanya dulu di sini berserakan sampah-sampah gitu. Lahan ini terbengkalai. Karena saya bagian dari PPSU atau pasukan oranye yang bekerja di Kelurahan Malakasari, bekerja bakti lah di sini membersihkan, mengumpulkan sampah-sampah lalu kita buang, lalu kita olah di sini. Dari lahan terbengkalai kita olah menjadi kebun sayur bang ya, menjadi kebun sayur yang di usia 4 bulan setelah kebun ini terbentuk meraih juara 2 tingkat nasional pada lomba Taman Hatinya PKK. Awal-awal 2019 saya sudah artinya berpikir bagaimana caranya supaya sekali tanam tapi tidak ganti-ganti gitu. Artinya terus itu aja gitu. Saya pilih di anggur bang. Coba saya pelajari tentang anggur. Ternyata begitu saya tanam beberapa jenis anggur, ternyata cocok. Dan sampai sekarang ini. Di sini kurang lebih ada 90 jenis ya dari berbagai negara. Di sini ada Sugra 12 atau Cocela, Dixon, Giant Grande, ada Anuta, Jupiter, Akademik, Jubile, masih banyak yang lain. Ini bibit impor ya bang ya. Kita di komunitas ini sering melakukan belanja bersama ke Ukraina ya. Seller resmi kita di Ukraina yang menawarkan bibit-bibit anggur dari berbagai negara seperti Jepang, Amerika ada di Ukraina. Nah di sana di Dmitri Ukraina sana dia punya list dengan contoh-contoh buahnya dengan harganya di situ berkisar dari angka 1,5 juta sampai 2,5 juta per satu bibitnya. Nah nanti kita pesan, artinya dia tidak belanja terbang ke Ukraina, tidak, melalui online aja, via telepon aja. Bibit dari Ukraina datang di perjalanan memakan waktu 2-3 minggu ya, 2-3 minggu datang ke Indonesia. Lalu berdasarkan pesanan apa yang jenis-jenis yang kita pesan, lalu dikirimkan ke teman-teman. Anggur ya, yang kita bibitkan tidak dari biji, karena kalau dari biji itu pembuahannya cukup lama, bisa memakan waktu 4-5 tahun baru bisa dibuahkan. Bibit yang datang dari Ukraina atau dari negara lain yang kita pesan itu berbagai bentuk ya bang, dari yang sudah dia berakar maupun yang dalam bentuk batang. Nah kalau dalam bentuk batang itu kita sisipkan atau kita okulasi di batang-batang anggur lokal sampai dia bisa tumbuh kembang dan berbuah. Buah anggur lokal itu rasanya asam dan cenderung dia kecil. Nah untuk menghasilkan bibit anggur yang artinya kualitas impor yang memang yang kita datangkan dari berbagai negara, proses pembibitannya memang seperti ini. Dia butuh okulasi atau grafting untuk dia bisa beradaptasi secara perlahan, karena kalau kita tanam langsung gitu dengan sistem setek dia belum beradaptasi bang. Makanya kita lakukan penyambungan dengan batang anggur lokal dengan yang impor. Maka setelah jadi seperti ini baru dia punya nilai jual. Kalau untuk proses pembibitan sih tidak begitu lama ya, memakan waktu cukup 2 bulan. Tapi untuk pembuktian kepalitannya dari buah yang menyerupai aslinya di sana itu butuh waktu sekitar 5-7 bulan. Setelah nanti buah dari si jenis tersebut kita cocokkan dengan buah asli yang di negaranya. Artinya kita mengecek kevalitannya bang. Kalau memang benar valid, baru itu kita jadikan bibit yang kita akan promosikan. Setelah bibit usia 2-3 bulan baru kita promosikan, ini loh jenis yang terbaru, buahnya seperti ini. Nah, itu
Nah, mungkin saya promosi banyak di Facebook ya Bang ya, tapi saya tidak promosi bibit. Saya promosi artinya contoh-contoh buah gitu yang sudah berbuah di sini. Karena kalau kita posting bibit, orang pasti bertanya sudah berbuah apa belum. Tapi kalau kita sudah posting bibit, khusus posting buah, pasti orang nanya ada bibitnya nggak. Harga bibit kita mulai dari harga 125.000 sampai di harga 2,5 juta. Tergantung dari jenis, asal negara, dan kualitas buah Bang. Dan 125 seperti Jupiter, Academic, Ninel, Transfiguration. Nah itu. Kalau yang di harga ya 2,5 juta ada Red Long Seedless, Jumbo Seedless, ya, artinya dia masih premium Bang. Ara 29 baru sekitar 5 bulan lah masuk ke Indonesia, yang artinya bibitnya juga masih jarang. Kalau dihitung nominal pemasukan di sini rata-rata ya 25 jutaan lah, dihitung rata-rata gitu per bulan pemasukannya. Bisa lebih, bisa kurang, tapi kita ambil rata-ratanya 25 juta aja per bulan. Kalau untuk pendistribusian bibit-bibit yang ada di sini itu sudah mencapai ke Papua, Kalimantan, Medan, Payakumbuh, Riau, Jambi, NTT. Kalau ke luar negeri itu cuma Malaysia aja ya, Malaysia sebelum pandemi. Saya bebaskan untuk para pengunjung di sini untuk bertanya edukasi dari mahasiswa ataupun dari pelajar-pelajar yang kan seperti SMP, SMA yang ingin melakukan pembelajaran tentang pengetahuan tentang tanaman, pengolahan, pupuk. Saya buka itu Bang. Pengunjung sudah banyak Bang, sudah banyak di sini. Artinya wilayah Jabodetabek atau mungkin luar pulau juga sudah banyak yang berkunjung ke sini. Ya dia hanya ingin membuktikan bahwasanya apa benar sih di Jakarta ada kebun anggur dan anggur di Jakarta tuh bisa berbuah. Justru itu malah anggur impor kan gitu. Tapi begitu mereka sudah lihat, saksikan sendiri, mereka sudah icip-icip dari buah-buah anggur impor yang biasa mereka beli di supermarket. Di sini terbukti Bang. Begitu mereka icip, maka mereka tanyakan bibitnya. Di luar dugaan ya Bang ya, di luar dugaan bahwa semakin hari semakin banyak peminat anggur ini, maka kami berusaha untuk membangun sebuah komunitas namanya Komunitas Anggur Jakarta, menyokong lah, artinya mendorong generasi-generasi muda untuk terus mengembangkan pertanian, mengenalkan produk-produk anggur. Keinginan kami sih sebenarnya tidak hanya mereka tuh tahu buahnya, tapi ini loh pohonnya ada. Ya, termasuk cara membudidayakannya, cara membuat bibit, perawatan sampai pembuahan. Di sini kami siap untuk melakukan edukasi atau pembelajaran. Saya merasa bangga ya apabila ya artinya orang-orang yang saya bina itu berhasil Bang ya. Ya artinya sudah berhasil Bang. Dari belajar cara membuat bibit, perawatan bibit sampai sudah berbuah, sampai dia juga bisa menjual bibit, sudah bisa membuahkan sendiri, mengolah kebunnya sendiri. Nah, saya merasa bangga Bang. Itu aja. Saya berpesan kepada generasi muda ya, generasi muda memulai usaha itu tidak artinya tidak harus malu lah. Contohnya bertani kan gitu. Kenapa mesti malu bertani? Petani itu keren kok. Petani tidak harus bermainan lumpur, tidak harus kotor. Sekarang banyak teknologi yang mendukung pertanian.